Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini Senin 22 Juli 2024. Pagi ini sebelum kita analisakan kemarin karena ada analisa di Bitcoin, kita akan review dulu. Untuk nanti selanjutnya kita akan analisakan kembali di XAUUSD. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya biar lebih banyak teman yang teredukasi. Kita mulai dari Bitcoin dulu yang satu hari kemarin kita analisakan. Ada di posisi sell-nya 680 plus poin 47, kemudian targetnya di 65802.80, kemudian di posisi buy-nya 67759.04 dan seterusnya, targetnya di 685.95. Kita perkirakan masih akan terkoreksi sampai di kira-kira garis yang kita tandai warna kuning. Dua warna kuning adalah sebagai area untuk koreksi ya. Jika tidak ditutup lebih rendah maka akan kembali bergerak naik. Satu posisi sell tersentuh di 6686680.47, kemudian setelahnya ada koreksi ya. Kalau kita mungkin menggunakan teknik untuk membatasi resiko dengan angka di antara 60 ribuan, tentu yang pertama kita lakukan adalah menempatkan resiko di sana. Tapi bagi teman-teman yang membatasi maksimal di area support, di area resistennya, maka tentu justru akan memberikan peluang posisi baru ya, memberikan posisi baru di area-area resistennya. Karena kalau kita lihat bergerak naik ini masih berada di wilayah yang kita tandai warna kuning. Ini adalah wilayah resisten, sehingga ketika masih belum ditutup lebih tinggi berpeluang kembali bergerak turun, dan pada akhirnya juga kembali turun pada titik yang sudah kita tentukan, yakni di 65802.80 tersentuh dan kemudian berbalik naik. Jadi kita bisa melihat sendiri biar ke depan kita juga bisa banyak belajar tentunya ketika satu posisi yang tersentuh, kita harus menentukan di mana batasannya, baik dari sisi perhitungan angka maupun dari sisi perhitungan secara teknikal ya. Kalau secara teknikal masih berpeluang sesuai dengan arah yang kita rencanakan, tentunya kita masih tunggu dulu. Tetapi ketika dalam perhitungan kita, opini kita sesuai dengan aturan main kita sudah berpeluang akan berbalik, maka yang kita lakukan adalah membatasi resikonya, dan tentu kita akan melihat lagi apakah di situ nanti ada petunjuk untuk kita entry berikutnya. Satu posisi pertama kita lihat di sini ya, kita bisa recover, dan kalau tidak recover kita tentu menambahkan posisi yang baru dengan petunjuk yang ada. Karena ketika dia turun mulai loss momentum, mulai melemah, kemudian mulai ada konfirmasi ya sesuai dengan yang sudah kita sampaikan, maka setidaknya di sini kita bisa menempatkan posisi yang baru ya dengan petunjuk yang ada, termasuk ketika dia bergerak naik mendekati area resistennya. Kita lanjut lagi di analisa hari ini ya, hari Senin. Memulai pekan ini ya, kita coba untuk kembali mereview di W1. Di W1 kita amati satu history candle satu pekan lalu ya. Candle history dari pekan lalu mengindikasikan penolakan bearish yang signifikan ya, dengan ditutup merah dengan rejeksi yang luar biasa panjang. Pertama, kita ingat ini sebagai petunjuk penolakan atau hadirnya kekuatan bearish. Yang kedua, karena dia juga bergerak
cukup tinggi, itu artinya kekuatan bullish sebelumnya masih sangat besar. Sekalipun pada akhir pekannya ditutup kembali melemah. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly ini, maka karena ada kekuatan bullish yang awalnya kuat, maka kemungkinan ini di minggu pekan-pekan ini akan kembali mencoba naik dulu, kemudian nanti ketika sudah mulai ada titik jenuhnya, ketika sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, dan tentu kalau kita sudah lihat nanti di time frame di bawahnya juga sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, maka nanti akan kembali bergerak turun seperti petunjuk di candle sebelumnya. Hanya saja karena sudah bergerak cukup tinggi, maka sisa tenaga itu tentu masih ada, walaupun nanti tidak sampai di ujungnya. Kemudian di time frame daily ya, di time frame daily kita bisa lihat di sana momentum bearish itu sangat besar sekali. Tentu bisa berpengaruh terhadap pergerakan sebelumnya. Sekalipun tren sebelumnya masih cukup kuat naik, setidaknya kekuatan merah itu bisa menjadi petunjuk bahwa seller itu sudah mulai punya kekuatan yang lebih ya. Kemudian kita tarik sisi sebelah kiri berbenturan dengan supportnya, tentunya juga bisa nanti akan kembali memantul ya. Kembali memantul sampai dengan di kisarannya ya mendekati resisten di atasnya lagi di 2434 dan seterusnya. Ketika nanti tidak bisa tembus maka akan kembali bergerak turun. Kita lihat karena ada support di sana, maka sementara kita melihat bagaimana sejauh mana koreksinya ya. Di time frame H4 juga demikian, ternyata ada petunjuk akan bergerak naik, artinya akan kembali menguji kekuatan bearish ini karena sudah turun ya, kira-kira nanti kuat sampai di mana menahan. Kemudian kita konfirmasi lagi di H4 berpeluang naik, di H1 kalau dia naik nanti kita follow ikut naik dulu. Ya, di H1 dibukaannya ada sedikit lompatan, kemudian berada di area supportnya. Kalau kita lihat sisi sebelah kiri membentur support, maka ketika dia bergerak naik atau ketika dia melawan dari turun sebelumnya ini, maka hal itu tentu sangat realistis dan wajar. Kita uji dulu dengan retrace-nya, kira-kira sampai di mana. Kita cari area pentingnya karena dia akan bergerak naik. Kemudian di atas kita tandai, selanjutnya kita tandai juga nanti untuk maksimum hari ini ya. Hari ini kira-kira maksimum di mana atau jenuhnya di mana, kemudian nanti kita jadikan sebagai area untuk kehati-hatian kita. Kita gunakan di range yang normal ya. Kita gunakan daily range yang normal sehingga kira-kira nanti bergerak naik maksimum di kisaran 2439 ya, di kisaran 2439. Kalau kita tarik dari ujung ke ujung, kita akan temukan di situ ada area koreksi juga ya. Kita tandai dengan warna yang kuning ya. Oke. Sebagai tanda nanti area pentingnya. Sehingga kalau kita tarik garisnya kira-kira akan seperti ini. Nanti apakah akan mampu menembus area ini ya. Kalau dia tidak mampu menembus maka akan kembali bergerak turun. Kira-kira seperti ini dan nanti diuji lagi di area supportnya. Jika di support ternyata berat dan tidak bisa menembus maka akan memantul. Tapi ketika menembus hati-hati dia akan retest dan selanjutnya bisa berpeluang kembali turun. Oke, ini simulasi pertama kita lakukan seperti ini.
Simulasi kedua kita perkirakan dia akan tembus di area warna orange ya. Sehingga ketika menembus kira-kira akan seperti ini ya. Diuji dulu di area koreksi yang besar, kemudian mencoba retest di bawahnya. Kalau nanti tidak bisa tembus akan kembali naik seperti ini. Nah, kita tinggal menempatkan posisinya ya. Di awal kita menggunakan daily range yang standar atau yang mendekati saja, yang normal, sehingga nanti potensi akan lebih besar kita dapatkan. Sekalipun mungkin tidak terlalu tinggi ya target yang kita dapatkan, minimal kita ada peluang yang sangat profitable di sana. Oke, dari dua ini kita kembali ke titik yang terdekat dari runningnya. Runningnya sudah merah. Sebelumnya ada doji di sana, Tetap kita perkirakan ini akan memantul ya. Jadi bisa juga nanti koreksi kecil naik turun, kemudian naik lagi, diuji di sini di kisaran 2423. Jika ternyata tidak sampai sana dan bahkan terakhir doji itu dan menjadi petunjuk pembalikan, maka kita bisa menempatkan posisi sell dulu ya. Oke, di mana kita menempatkan posisi? Kita menempatkan di sini ya. Ya, kita tempatkan cukup dekat dari titiknya di 2403.71. Kita hanya manfaatkan sampai di area supportnya. Sampai di area support itu masih cukup panjang, kita turunkan sedikit juga boleh ya. Oke, kita akan sesuaikan dulu harganya di 2403.02 dengan target yang terdekat ya, cukup di 2395. Kemudian jika nanti ternyata masih menembus supportnya, maka kita bisa targetkan kembali di berapa ini? Kita bisa targetkan kembali di 2388. Kita agak panjang karena daily range-nya lumayan panjang hari Jumat. Tetap kita pertimbangkan dari sisi potensi dan daily range-nya ya. Untuk target yang pertama tadi kita menempatkan di 2395.94. Kemudian target berikutnya berada di 2388.19. Kemudian jenuh jual maksimum kita akan perkirakan di sini ya. Nanti tergantung apakah petunjuk pembalikan ada atau justru momentum ya. Sekali lagi kalau momentumnya masih kuat menembus, maka juga jangan dilawan ya, bisa jadi nanti akan jauh lebih kuat. Ini area jenuh jual ya, berada di 2374. Apakah mungkin nanti bisa tembus ke bawah lagi? Ya tentu sangat mungkin sekali ya. Kita ambil yang cukup sederhana dulu ya. Nanti selebihnya kan kita bisa melihat bagaimana candle-candle baru yang terbentuk dan nanti kita bisa amati apakah di situ ada petunjuk apa enggak.
terkait dengan kekuatan bearishnya. Yang kedua, kita menempatkan posisi buy itu juga tidak terlalu jauh. Nanti kita targetkan nanti berada di puncak. Kita targetkan nanti berada di resisten yang terdekat. Ini posisi buy di 2414.66 ya, 2414.66 dengan target yang terdekat berada di 2422.51. Kemudian untuk target berikutnya kita akan tempatkan jauh lebih tinggi dari area ujinya, atau kita jadikan nanti sebagai area retracement-nya. Kemudian kita targetkan selanjutnya di 2431. 2431.18 untuk posisi maksimumnya ya. Posisi maksimumnya karena daily range berbenturan dengan area resisten, maka kita maksimumkan berada di 2449. Area jenuh beli di 2449 poin sekian ya, kita tandai sebagai bentuk kehati-hatian kita nantinya di situ. Sekali lagi, bukan berarti kalau area jenuh pasti akan berbalik ya, tentu nanti di situ ketika sudah mendekati kita amati satu demi satu apakah betul-betul di situ akan ada petunjuk pembalikan atau justru momentum bullish sangat kuat. Karena nanti kalau sangat kuat maka daily range bisa lebih panjang, bisa jauh lebih tinggi. Nah, sehingga kita betul-betul nanti harus update selalu. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk di XAU. Kita bisa menempatkan setelah terbentuk candle, atau kita bisa merencanakan di awal dengan menempatkan pending order kita. Apakah misalkan kalau kita pending kita nanti dapat menempatkan SLTP? Sangat bisa, tinggal setting saja di mana kita menempatkan batasan risiko dan targetnya. Ya, kalau itu sudah terpenuhi, kalau sudah tersentuh salah satunya, maka sepakat kita harus terima dan kita nanti akan cari peluang-peluang berikutnya. Jangan khawatir, hari ini saat ini kita tidak dapat peluang yang terbaik, tidak dapat profit yang lebih besar, ada kesempatan-kesempatan berikutnya ke depan yang mungkin lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.